Assalamualaikum Pak Nasir. Sedang apa Pak? Waalaikumsalam, Pak Ersan. Ini saya lagi sedang menyusun draft dokumen KOSP sekolah. Pak Nasir, Iya, Pak. kalau saya kalau saya mengganggu waktu Pak Nasir sebentar boleh Pak? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Pak Nasir nih. Oh ya, tentu saja boleh, Pak Ersan. Kebetulan saya pun mau istirahat sebentar untuk rileks. Apa ya, Pak Ersan? Ah, Oh ya, terima kasih Pak. Maaf mengganggu waktu Pak Nasir nih. Nggak apa-apa Pak? Santai, santai aja, Pak Ersan. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya, Pak? Kelihatannya sangat serius sekali nih. Iya Pak. Beberapa hari ini saya sedang galau dan perasaan tidak enak nih Pak. Saya ingin mendapat solusi atas kondisi yang saya alami saat ini Pak. Baiklah Pak Irsan, semoga saya bisa membantu Bapak untuk mendapatkan solusi atas kondisi yang Bapak alami. Coba Pak Irsan ceritakan apa yang membuat Pak Irsan galau saat ini. Begini Pak Nasir, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini Pak. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Pak Irsan sehingga Bapak mendapat teguran. Coba Pak Irsan jelaskan secara detailnya. Kemarin itu Pak, kemarin Pak kan, saya dipanggil ke kepala sekolah, ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan masuk jam mengajar dan meninggalkan kelas kebetulan beradu dengan pendidikan CGP saya dan piloting saya akhir-akhir ini. Padahal saya meminta izin lewat WA beliau, Pak Nasir. Oh, lalu menurut Pak Irsan, alasan apa yang membuat Pak Irsan datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Pak Nasir. Saya mengerjakan pendidikan CGP. Kan Bapak tahu, di sekolah tidak ada jaringan internet. Dan kemarin mengurus berkas piloting. Kebetulan saya terpanggil. Oh, begitu masalahnya. Menurut Pak Irsan, apakah Bapak melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluh atau tidak, Pak? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan, Pak. Karena ada beberapa kali tidak mengajar dan terlambat, meski saya sudah izin, Pak. Nah, betul sekali Pak Irfan. Kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin kepala sekolah memaklumi. Tetapi kalau sudah keseringan pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Lalu apa yang menjadi keresahan Pak Irsan? Pak Nasir betul. Saya memang merasa saya kurang disiplin, Pak. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu, Pak. Oh ya, begitu ya. Berarti karena Pak Irsan kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Pak Irsan ditegur oleh kepala sekolah dan Pak Irsan galau dan merasa tidak enak karena teguran Bapak kepala sekolah. Sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Pak Irsan, bagaimana dengan sikap Pak Irsan tersebut? Seharusnya, Pak, saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah saya, Pak. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi, Pak, karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Apa yang Bapak Irsan akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan kegalauan dan rasa tidak enak Pak Irsan? Rencananya, Pak, saya ingin menemui kepala sekolah saya, Pak, untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan beliau, Pak. Lalu bagaimana Bapak memperbaiki masalah kedisiplinan Bapak?
Nah, itu Pak yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin dan dapat menyelesaikan pendidikan CGP dan piloting saya, Pak? Menurut Pak Irsan, kekuatan apa yang Pak Irsan miliki untuk mengatasi kedua hal tersebut? Saya harus bisa membagi waktu, Pak. Kegiatan CGP dan piloting terselesaikan dan peserta didik tidak terkorbankan, Pak. Yang menjadi tanggung jawab saya, Pak, sebagai pendidik. Sangat bagus, Pak. Solusi yang akan dilakukan sama Pak Irsan sudah sangat luar biasa. Untuk mengatasi masalah Pak Irsan yang hadapi, kegiatan Bapak terselesaikan, peserta didik tidak dikorbankan seperti yang diajarkan dalam pendidikan CGP, Pak. Alhamdulillah. Sekarang saya merasa lega, Pak. Karena jujur saja saya takut, Pak, mengambil langkah apa yang saya tempuh. Apalagi kegiatan CGP dan piloting demi masa depan saya, Pak. Dan jangan sampai atasan marah. Saya agak khawatir, takutnya salah langkah, Pak. Syukurlah kalau gitu, Pak Irsan sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak Irsan rencanakan tadi, komit apa yang akan Bapak Irsan lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah, Pak, saya akan menjelaskan kegiatan CGP dan piloting itu demi masa depan, Pak. Dan permohonan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan ke depannya saya akan memperbaikinya. Begitu juga dalam membagi waktu, Pak. Itu ide yang bagus sekali, Pak Irsan. Semoga dapat segera terselesaikan, Pak Irsan. Bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman tanpa dihantui kegalauan dan perasaan yang tidak enak, sehingga kita akan lebih nyaman dalam melaksanakan tugas, Pak. Amin. Terima kasih Pak Nasir untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita bisa memberikan teladan yang baik untuk peserta didik kita, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama, Pak Irsan. Baiklah Pak Nasir, saya permisi kembali ke kantor dulu, Pak. Iya, Pak Irsan, silakan. Besok kita ngopi lagi ya. Oh, sip. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama, Pak Irsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Irsan. Waalaikumsalam, Pak Nasir. Masuk, Pak. Maaf mengganggu Pak waktu Pak Irsan sebentar, boleh nggak? Oh, sama sekali tidak mengganggu, Pak. Tadi Pak Nasir WA saya, katanya ada hal yang ingin disampaikan dan ingin menceritakan sesuatu, Pak. Betul sekali Pak Irsan, saya lagi tidak enak nih Pak dengan kondisi anak saya, Pak. Apa nih yang mau diceritakan? Kayaknya serius sekali, Pak Nasir. Begini Pak Irsan, saya berencana anak saya nih Pak Irsan, kan anak saya lagi PKL dan saya sekarang ini kan dalam kondisi ekonomi yang lagi sulit, Pak. Rencana saya mau cabut mau pindah ke SMA, Pak, karena kendala ekonomi. Dan tempat PKL-nya pun jauh, Pak, di Banda Aceh sana. Makanya saya berencana mau pindahkan anak saya ke SMA, Pak. Oh, jadi alasan ekonomi dan jauh, Pak Nasir, sehingga Bapak mau memindahkan sekolah anaknya. Apa itu menjadi alasan Bapak? Iya, Pak Irsan. Ekonomi memang saya ini lagi sangat sulit, Pak. Makanya saya berencana untuk memindahkan anak saya. Itulah alasan salah satunya yang menjadi alasan saya untuk rencana memindahkan anak saya ke SMA. Dari apa yang Pak Nasir sampaikan, apa itu menjadi alasan memindahkan sekolah anak Bapak? Iya, Pak. Saya biasa sebenarnya ingin mendapat solusi dengan mencurhat dengan Bapak ini. Saya rencana memindahkan anak saya ke SMA. Terkendala juga dengan biaya, makanya saya menjumpai Bapak, mungkin ada solusinya.
untuk pindah ke SMA. Apa menurut Bapak Nasir terselesaikan masalah? Apa Bapak tidak melihat potensi dan skill yang anak Bapak dapatkan di sekolah dan PKL selama ini? Dan anak Bapak sudah kelas 3 loh. Sebenarnya itulah yang saya bingung pada hari ini, Pak. Uh, Sekarang saya mikir, Pak, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana untuk membantu anak saya agar dapat menyelesaikan pendidikan di SMK? Bagaimana jika kita coba beberapa alternatif solusi bersama, Pak? Pertama, kita bisa coba berkomunikasi dengan pihak sekolah tempat PKL untuk melihat kemungkinan lokasi PKL yang lebih dekat. Kedua, kita bisa mencari informasi mengenai beasiswa atau bantuan biaya transportasi yang bisa dimanfaatkan anak Bapak. Iya. Mungkin ide dari penggambaran Pak Irsan tadi saya ini bermikir nih. Mungkin ide yang sangat bagus dari Pak Irsan yang tawarkan. Saya akan coba menghubungi dulu pihak sekolah untuk membicarakan masalah PKL anak saya, Pak. Nah, Mudah-mudahan ada solusi dan begitu juga masalah ekonominya, Pak. Setidaknya nanti akan membantu biaya. Kalau dekat kan bisa membantu, Pak. ya, kalau menurut Bapak ini, anak Bapak akan senang atau sedih? Apa Bapak sudah menjumpai ketua jurusannya di sekolah? Kalau menurut Bapak, apa yang akan Bapak lakukan demi kesuksesan anak Bapak? Iya, Pak. Sekarang memang udah terbuka pikiran saya, Pak. Seperti Bapak sampaikan tadi, kalau menurut saya anak saya pasti sedih, Pak. Jadi dari pendapat Bapak tadi, saya akan menjumpai Bapak guru di sekolah, terutama ketua jurusannya, membicarakan kalau bisa anak saya dipindahkan lebih dekat dengan rumah. Kebetulan, Pak, ada bengkel, Pak, untuk praktek. Jadi dengan dekat, insya Allah biayanya pun agak sedikit ringan, Pak. Ya, jadi Pak, kesepakatan kita adalah Pak Nasir akan menghubungi pihak sekolah, ketua jurusan PKL, dan saya akan mencari informasi mengenai beasiswa. Saya sangat setuju sekali, Pak, terhadap ujangan dari Pak Irsan. Terima kasih atas masukannya, dan insya Allah saya besok akan menjumpai ketua jurusan, dan terima kasih juga Bapak telah mau membantu memberi solusi nanti di mana kita dapat mendapatkan beasiswa, Pak. Mungkin, Pak, seperti itu di Meko mungkin bisa kita dapatkan, ya, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan ada solusi terbaik dan anak Bapak dapat menyelesaikan pendidikan di SMK ini, Pak. Amin. Terima kasih, Pak Irsan, atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya pada hari ini, Pak. Memang, Pak, kendala ekonomi menjadi halangan. Tapi sekarang saya sudah lega, Pak, dengan gambaran yang Bapak berikan tadi, sehingga ada solusi yang harus saya tempuh. Mudah-mudahan anak saya bisa sekolah di SMK dan dapat menyelesaikan PKL. Terima kasih, Pak Irsan. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Nasir. Baiklah, Pak Irsan, kalau begitu saya mohon izin pulang, dan besok insya Allah saya akan ke sekolah. Iya Pak Nasir, silahkan. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Nasir.